Jadi agar pertumbuhan domba ini bagus, cepat besar, cepat mesat gitu ya. Kita harus perhatikan dari pola makannya, dari pemberian pakannya yang harus konsisten. Ditambah lagi untuk dorongan ya, dorongan pakan seperti halnya tadi saya jelaskan. Ampas tahu atau umbi-umbian dan lain sebagainya ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama Ternak Mandiri Muda. Semoga teman-teman di luar sana sehat selalu, dipanjangkan umurnya, serta diberikan rezeki yang berkecukupan ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya mau membagikan pengalaman dan edukasi mengenai cara bagaimana agar pertumbuhan domba ya khususnya bisa tumbuh mesat, bisa cepat besar. Ditambah lagi dari segi fisiknya juga bagus ya teman-teman. Jadi untuk poin yang pertama itu biasanya versi di kandang kami untuk kita memberikan pakan pada domba ya. Kita menggunakan rumput hijau-hijauan teman-teman. Jadi untuk serat nutrisi pada domba ini kita berikan pakan hijau-hijauan. Itu yang pertama, agar pertumbuhan domba ini cepat mesat, cepat besar gitu ya. Ditambah lagi dari segi fisik dombanya juga bagus ya teman-teman. Kita berikan pakan hijau-hijauan. Nah untuk yang kedua, agar dari pertumbuhan domba ini bagus dan cepat besar gitu ya. Dari fisiknya juga bagus, dari tulang-tulangnya juga bagus. Kita harus konsisten teman-teman untuk memberikan pakan hijau-hijauannya. Semisal kita dalam satu hari ini memberikan pakan 2 kali ya, 2 kali sehari di jam waktu tertentu. Kita harus konsisten memberikan pakannya teman-teman. Jangan sampai kita selang-seling atau jangan sampai kurang dari seperti biasanya kita memberikan pakan teman-teman. Nah itu faktor utama yang akan nantinya membuat domba ini cepat besar, fisiknya bagus, tulang-tulangnya juga bagus. Dari masa pertumbuhan juga insya Allah bakalan bagus ya teman-teman. Kalau misalkan dari pola makannya dijaga, ditambah kita konsisten memberikan pakannya ya, insya Allah untuk pertumbuhan domba ini bakalan cepat ya teman-teman. Nah untuk selain dari pakan hijau-hijauan, versi di kandang kami juga ya teman-teman, sesudah kita berikan pakan, khususnya pakan hijau-hijauan, kita juga biasanya memberikan ini teman-teman, memberikan ampas tahu. Kadang ampas tahu, kadang umbi-umbian gitu ya, atau daun-daunan bangsa daun hui nya, hui bolet, atau napi buah-buah singkong, buah pepaya, atau labu siam gitu ya, dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Kenapa untuk pertumbuhan domba ini diiringi dengan ampas tahu dan umbi-umbian dan lain-lainnya? Karena berbeda ya teman-teman. Memang pada dasarnya domba ini secara naluriah ya, dia memakan rumput. Jadi serat nutrisinya itu memang dari rumput ya secara alamiahnya. Namun ketika kita memberikan pakan tambahan seperti halnya ampas tahu, itu juga sangat bagus ya teman-teman untuk masa pertumbuhan pada domba. Semisal kita memberikan ampas tahu ya pada domba, efek yang akan diterima pada domba ini bakalan bagus ya teman-teman, khususnya dari masa pertumbuhan. Jadi istilah nama babarian naik, aridina bobot mah babarian naik gitunya. Kita kasih pakan, kita dorong lagi pakai ampas tahu.
Jadi dari kandungan nutrisi yang akan diterima pada domba ini ya teman-teman, bakalan bagus, bakalan cepat besar gitu ya. Ditambah lagi kalau misalkan kita rutin dan teratur memberikannya ya, itu bakalan bagus banget teman-teman. Jadi nggak butuh waktu yang lama untuk kita menunggu masa pertumbuhan pada domba ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan untuk domba jalu-jaluan ya, domba petet atau domba jantan yang dewasa gitu ya. Semisal domba petet ini kita berikan ampas tahu. Ampas tahu ini selain untuk mendorong pertumbuhan pada domba petet, ampas tahu juga sangat bagus teman-teman untuk masa pertumbuhan tanduknya juga teman-teman. Biasanya kalau kita rutinitaskan beri ampas tahu ya atau umbi-umbian dan lain sebagainya yang domba suka juga, biasanya untuk masa pertumbuhan tanduk itu bakalan mesat juga teman-teman. Jadi berbarengan, selain dari fisik badannya ini mesat, untuk tanduknya juga ya bakalan cepat mesatnya juga, cepat tumbuhnya juga teman-teman. Kalau misalkan kita beri umbi-umbian seperti singkong gitu ya, itu juga sangat bagus teman-teman untuk masa pertumbuhan domba. Untuk semua kalangan ya. Kalau misalkan kita berikan pada domba petet atau jantan dewasa, itu sangat bagus banget teman-teman. Nah, jadi selain faktor utama seperti halnya pakan hijau-hijauan atau umbi-umbian atau ampas tahu atau serat lain dan sebagainya gitu ya teman-teman. Kita harus perhatikan juga ya dari sisi perawatan teman-teman. Usahakan dari sisi perawatan juga kita harus maksimal mungkin ya, agar dari pertumbuhan domba ini cepat besar, cepat mesat gitu ya, ditambah lagi mulus, sehat gitu ya. Misalkan dari visi kakinya ini kukuna teh pararanyang gitunya, kita guntingin kukunya gitu ya. Kalau misalkan bulunya lebat atau ditambah lagi penuh dengan kotoran gitu ya, sudah menyatu dengan bulunya, lebih bagusnya kita cukur ya bulu dombanya agar bersih, agar sehat dombanya juga ya. Nanti juga dari pertumbuhan juga ngikut ya teman-teman. Kalau misalkan dari perawatannya bagus, pertumbuhannya juga bagus gitu ya teman-teman. Oke, videonya sampai di sini aja ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Bantu terus channel ini agar makin berkembang, agar saya juga makin bersemangat lagi membuat konten edukasi dan berbagi pengalaman ya teman-teman. Dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.